Sore hari ini saya akan menyerahkan B1 KWK kepada Pak Lutfi dan Gus Yassin. Ya. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menyerahkan surat keputusan dukungan B1 KWK untuk bakal calon gubernur Jateng Ahmad Lutfi Taj Yassin Maimun. Penyerahan dukungan ini diberikan pada Minggu 25 Agustus sore ini oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni. Kegiatan tersebut digelar di kantor Dewan Pengurus Wilayah atau DPW PSI di Semarang, Jawa Tengah. Raja Juli mengatakan keputusan untuk mendukung Lutfi Taj Yassin ini dibuat setelah Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dipastikan tidak bisa maju pemilihan gubernur 2024 utamanya di Jawa Tengah. Kepastian itu didapatkan setelah peraturan batas usia calon kepala daerah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Sebagaimana diketahui, Kaisang sempat digadang-gadang maju Pilkada 2024. Adapun pilkada yang berpotensi diikuti oleh Kaisang adalah Pilgub Jakarta dan Jawa Tengah. Kaisang mulanya berpeluang maju karena adanya putusan Mahkamah Agung atau MA yang kemudian diakomodasi oleh Baleg DPR RI. Pasalnya dalam putusan tersebut, seseorang minimal berusia 30 tahun saat dilantik jadi gubernur atau wakil gubernur. Sedangkan dalam putusan MK, seseorang sekurang-kurangnya berusia 30 tahun saat mendaftar. Setelah mendapat protes keras, akhirnya DPR mematuhi putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Terbaru, Komisi 2 DPR RI juga telah mengesahkan PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum dan juga Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus hari ini. Sementara itu, Lutfi yang ditemui selesai menyapa ratusan warga di Cilacap, Jawa Tengah pada Sabtu kemarin memastikan calon wakilnya tak akan berubah. Lutfi mengatakan rencananya ia dan Taj Yassin akan mendaftarkan diri ke KPU sebagai Cagup-Cawagup Jawa Tengah didampingi oleh partai politik yang mendukungnya. Adapun pendaftaran calon kepala daerah ini akan berlangsung mulai tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Bahwa dengan lahirnya keputusan MK, Mas Kaisang tidak akan maju lagi, ya, tidak akan maju menjadi dalam kontestasi pilkada ya, di 2024 ini. Jadi clear ya, sekali lagi saya tegaskan bahwa Mas Kaisang ya dengan keputusan MK itu tidak akan maju lagi menjadi calon pilkada dimanapun. Terus kalau yang terkait ngurus surat tidak dipidana itu gimana? Ya, saya sudah sampaikan juga di rilis saya bahwa sebelum beliau berangkat ke Amerika Serikat, ada salah seorang ketua DPP PSI yang mempunyai inisiatif untuk memulai mengurus administrasi kalau pada ujungnya nanti Kim Plus akan mencalonkan Mas Kaisang sebagai salah seorang kandidat di Jawa Tengah ya. Jadi ketika itu juga komunikasi berjalan tapi juga belum bulat. Jadi sambil komunikasi berjalan, hal yang bersifat administratif ini dijalankan. Tapi per keputusan MK itu ya, proses administrasinya berhenti dan Mas Kaisang sendiri mengatakan bahwa karena beliau adalah taat kepada konstitusi ya. Kenapa ketika itu didorong oleh PSI untuk maju kan karena memang juga ada ruang konstitusionalnya dengan keputusan MA ya. Kemudian beliau eligible untuk maju. Nah setelah keputusan MK ada, ya Mas Kaisang mengatakan bahwa saya tidak akan maju dalam kontestasi. Oke. Jadi setelah Mas Kaisang daftar di Jateng, PSI rencananya akan dukung siapa di sana? Sore hari ini saya akan menyerahkan B1 KWK kepada Pak Lutfi dan Gus Yassin ya. Jadi di kantor DPW PSI di Jawa Tengah di Kota Semarang, sore hari ini saya akan menyerahkan B1 KWK dukungan resmi PSI kepada Pak Lutfi dan Gus Yassin. Bahwa dengan download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.